Dari program studi akuntansi sektor publik sarjana terapan. Pada video kali ini aku akan jelasin tentang pemotongan PPh 21 di instansi pemerintah kategori pegawai tetap. Ini adalah outline yang bakalan kita bahas. Yang pertama ada overview output, yang kedua ada gambaran umum PPh 21, yang ketiga ada komponen penting perhitungan PPh 21, yang keempat ada perhitungan PPh 21 pegawai tetap, yang kelima ada penghitungan PPh 21 pegawai tetap, yang keenam ada PPh 21 masa pajak terakhir, yang ketujuh PPh 21 pegawai tetap bekerja pada bagian tahun pajak, 8 PPh 21 penerima pensiun, 9 PPh 21 final atas honorarium beban APBN, APBD atau APBDes. Yang pertama kita bahas overview output. Pada pasal 20 Undang-Undang PPh, ayat 1 mengatakan bahwa pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri. Yang kedua, pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Yang ketiga, pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Nah, ini merupakan penjelasan pasal 20 ayat 1 sampai ayat 3. Selanjutnya yaitu jenis output PPh. Yang pertama ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPh pasal 15. Nah, untuk pemotongan pajak itu sendiri, siklusnya yaitu dari pemberi penghasilan yang merupakan pemotong pajak, yang memberi penghasilan kepada penerima penghasilan, yang merupakan yang dipotong pajaknya. Yang dimana penghasilan itu sebesar 9 juta, merupakan 8.820.000 gaji bersih, ditambah bukti potong pajak yang merupakan 180.000 yang masuk kepada kas negara atas pekerjaan atau jasa atau kegiatan. Sedangkan pemungutan pajak siklusnya yaitu dari pembeli yang dipungut pajak yang dapat berupa uang, barang, atau nilai transaksi kepada penjual yang selaku pemungut pajak dapat berupa barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dimana itu membayar sebesar 9 juta rupiah ditambah dengan 990.000 yang merupakan pajak yang masuk ke kas negara. Jadi perbedaan pemungutan dan pemotongan yaitu kalau pemotongan pajak itu penghasilan ditambah dengan pajak yang diterima. Sedangkan untuk pemungutan itu dari uang atau barang nilai transaksi yang dibayarkan oleh pembeli ditambah dengan pajak yang dikenakan. Kita masuk ke gambaran umum PPh 21. PPh 21 yaitu pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kuncinya yaitu ada pemotongan, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan, kemudian ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam pemotong PPh 21 ada 5. Yang pertama yaitu pemberi kerja, yang kedua ada bendahara pemerintah atau instansi pemerintah, yang mana penghasilannya yang menjadi beban APBN, APBD, dan APBDes. Kemudian ada dana pensiun atau badan lain, orang pribadi yang merupakan usahawan atau pekerjaan bebas, dan badan, serta penyelenggara kegiatan. Selanjutnya ada pemberi kerja bukan pemotong PPh 21. Yang pertama yaitu kantor perwakilan negara asing, kemudian ada organisasi internasional, yang dimana yang pertama Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang kedua yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional kemudian ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian ada orang pribadi yang dimana tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memperkerjakan orang pribadi yang A. semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga,
B. Melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas pemberi kerja. Kemudian kita masuk ke objek PPh 21. Untuk pegawai, itu penghasilan yang menjadi beban APBN, APBD atau APBDes yang berupa gaji, upah, tunjangan honorarium, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan. Nah, pegawai ini ada penghasilan tetap dan teratur setiap bulan atau biasanya kita sebut dengan pegawai tetap. Kemudian ada pegawai yang selain penghasilan tetap dan teratur atau pegawai tidak tetap. Kemudian ada bukan pegawai yang dikenakan atas upah atau pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan jasa. Kemudian ada peserta kegiatan yang dimana dikenakan pada pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan kegiatan. Kemudian objek PPh 21, penghasilan yang menjadi APBN, yang menjadi beban APBN, APBD, APBDes yang dibayarkan dalam mata uang asing pada saat pembayaran penghasilan tersebut ditukarkan dengan nilai kurs Menteri Keuangan yang berlaku. Ini ada bukan objek PPh pasal 21 yaitu pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kemudian penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibayar oleh pemberi kerja. Kemudian bantuan sumbangan zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh orang pribadi yang berhak sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf I dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian ada pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah. Kemudian kita masuk ke penerima penghasilan objek PPh 21. Yang pertama ada pegawai. Pegawai itu terbagi menjadi dua, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap sendiri yaitu pegawai yang memiliki SK pengangkatannya yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Kemudian menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur yang dimana pembayaran berkala pada periode tertentu. Kemudian ada pegawai tidak tetap, yaitu pegawai yang memiliki perjanjian atau kontrak pelaksanaan pekerjaan tertentu dalam satu jangka tertentu. Kemudian menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Kemudian ada bukan pegawai, yaitu orang pribadi selain pegawai yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Kemudian ada peserta kegiatan, yaitu orang pribadi yang terlibat dalam satu kegiatan tertentu termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya atau workshop, pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima imbalan atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Nah, kemudian kita akan bahas kapan sih saat terutang PPh. Yang pertama bagi penerima penghasilan, yaitu pada saat dilakukannya pembayaran atau terutang sebagai penghasilan. Kemudian bagi pemotong, yaitu pada akhir bulan, dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutang sebagai penghasilan. Kita masuk ke perhitungan PPh 21 pegawai tetap. Tadi kita udah bahas bahwa pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Yang menjadi objek PPh pasal 21 pegawai tetap yaitu yang pertama adalah seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur atau overtime dan penghasilan sejenisnya. Kemudian ada bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi,
premi, dan penghasilan lainnya yang sifatnya tidak teratur. Kemudian ada imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja. Kemudian ada pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Kemudian ada pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Kemudian ada pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan secara teratur. Nah, ini adalah tarif pegawai tetap atau pensiunan PMK 168/2023. Untuk waktu setiap masa, kecuali masa pajak terakhir, itu kita memakai rumus penghasilan bruto sebulan dikali TER bulanan. Nah, untuk masa pajak terakhir, penghitungannya yaitu menggunakan penghasilan bruto setahun, dikurangi biaya jabatan atau pensiun, dikurangi iuran pensiun, dikurangi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja, dikurangi PTKP, kemudian hasilnya dikalikan dengan tarif pasal 17. Kemudian PPh pasal 21 ini untuk masa pajak terakhir yaitu PPh pasal 21 setahun dikurangi PPh pasal 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir. Kemudian penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk masa pajak Januari sampai dengan November. Nah, yang seperti yang sudah kita bahas tadi yaitu penghasilan bruto dikurangi tarif efektif bulanan. Nah, tarif efektif bulanan ini ada 3, yaitu TER A untuk PTKP TK0 54 juta, kemudian ada TK1 dan K0 58,5 juta. Kemudian ada TER B yang dimana PTKP-nya TK2 dan K1 sebesar 63 juta, kemudian ada TK3 dan K2 67,5 juta. Kemudian yang terakhir PTKP yang terbesar yaitu PTKP K3 sebesar 72 juta. Ini adalah lapisan penghasilan bruto TER A, ini TER B, dan ini adalah TER C. Kemudian kita masuk ke PTKP. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama, untuk diri wajib pajak itu sebesar 54 juta. Kemudian tambahan untuk status kawin itu sebesar 4.500.000 rupiah. Kemudian tambahan untuk setiap anggota keluarga yang sedarah, semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang yaitu sebesar 4.500.000. Nah, penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender, yaitu pada tanggal 1 Januari pada awal tahun. Nah, untuk PTKP karyawati, untuk kawin itu hanya untuk diri sendiri atau PTKP-nya yaitu sebesar TK0. Untuk kawin, suami tanpa penghasilan itu PTKP-nya untuk diri sendiri, status kawin, serta tanggungan maksimal 3 orang. Dan untuk tidak kawin, PTKP-nya untuk diri sendiri dan tanggungan maksimal 3 orang. Nah, ini contoh perhitungannya. Mari kita bahas satu persatu. Jamal, CPNS, lulusan PKN STAN, mulai bekerja di BNN pada tanggal 1 Oktober 2021. Ia menikah pada tanggal 18 November 2021. Jamal tinggal bersama orang tuanya pensiunan guru SD. PTKP Jamal pada tahun 2021 adalah, kita lihat status Jamal pada 1 Januari 2021. Di sini kita lihat Jamal merupakan CPNS lulusan PKN STAN. Mulai bekerja di BNN 1 Oktober 2021. Ia menikah pada tanggal 18 November 2021. Di sini kita lihat bahwa status kawinnya itu pada 18 November 2021. Sehingga pada tanggal 1 Januari Jamal merupakan seorang TK0. Kemudian Jamal tinggal bersama orang tuanya yang merupakan pensiunan guru SD. Ini tidak dihitung sebagai penambah PTKP. Kemudian yang soal kedua, Cica, PNS, menikah dengan Cico, karyawan BUMN pada tanggal 2 Desember 2019. Cica melahirkan anak pertama pada tanggal 3 Januari 2021. PTKP tahun 2021 adalah, kita lihat
Cica adalah seorang wanita atau karyawati PNS menikah dengan Cico. Cico merupakan karyawan BUMN pada tanggal 2 Desember 2019. Sehingga Cica berstatus karyawan yang memiliki status kawin, jadi dianggap TK. Kemudian Cica melahirkan anak pertama pada tanggal 3 Januari 2021, yang dimana ini bukan merupakan awal tahun sehingga statusnya masih TK. Kemudian kita bahas soal yang ketiga. Moko, usahawan, menikah dengan Mika, PNS, pada tanggal 2 Januari 2021. Mika melahirkan anak pertamanya pada tanggal 9 November 2021. Adik Moko dan seorang asisten rumah tangga tinggal bersama mereka. Apakah status PTKP tahun 2021 Moko? Sama-sama kita lihat bahwa Moko menikah dengan Mika pada tanggal 2 Januari 2021. Yang dimana pada awal tahun tanggal 1 Januari 2021 Moko masih berstatus TK. Kemudian anak pertamanya lahir 9 November. Ini dianggap belum ada pada awal tahun. Kemudian adik Moko dan seorang asisten itu bukan saudara, sedarah atau semenda garis lurus, sehingga statusnya adalah TK. Nah, sekian dulu untuk part 1-nya. Penjelasan singkat dari aku mengenai pemotongan PPh 21 untuk pegawai tetap di instansi pemerintah. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih paham soal perpajakan di sektor publik. Kalau ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, boleh banget tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus semangat belajar ya. Terima kasih.